Perkenalkan, nama saya Jesler Erlangga Bahterangsana dari kelas 3A Manajemen Perhotelan D4. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya tentang bangkit section. Peranan bangkit dalam penyelenggaraan event di Novotel Hotel and Convention Manado. Yang pertama, pendahuluan. Dalam perhotelan tidak hanya berkaitan dengan sewa kamar, namun juga berkaitan dengan makanan dan minuman, food and beverage, karena selain menginap, tamu juga memerlukan makanan dan minuman, tetapi selain itu juga tamu atau perusahaan yang memiliki acara atau pesta juga membutuhkan tempat, persiapan, dan lainnya. Untuk melaksanakan acara atau pesta tersebut, maka disinilah peran bangkit section sangat dibutuhkan. Food and Beverage Departemen bagian yang bertugas mengelola, memproduksi, dan menyajikan makanan dan minuman untuk keperluan tamu hotel, seperti untuk dalam kamar, restoran atau coffee shop, bangket atau resepsi pertemuan, makanan karyawan, dan sebagainya. Food and Beverage Departemen dibagi menjadi 2 divisi sesuai dengan tugasnya masing-masing, yaitu bagian pelayanan Food and Beverage Service dan bagian produksi Food and Beverage Product. Dan di dalam Food and Beverage Service di hotel umumnya dibagi menjadi beberapa section, salah satunya adalah banquet section. Banqueting adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk meliputi kegiatan pelayanan dari upacara-upacara spesial di dalam sebuah perusahaan pelayanan makanan yang berpisah dari pelayanan makan yang terdapat di berbagai restoran pada umumnya dan di grill room, di mana hidangan panggang-panggangan disajikan juga dalam ruangan istirahat yang lazim disebut lounge. Banqueting adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk meliputi kegiatan pelayanan bangket. Bangket service di dalamnya mencakup preset menu dengan penataan ruangan yang mendukung. Sebagai contoh, bila menu yang dipesan berupa sup, salad, hidangan utama, hidangan penutup, dan kopi, penataan tempatnya harus mencakup sendok, garpu, sendok sup, sendok tambahan untuk hidangan utama, ditambah dengan pisau untuk stik dan pisau mentega jika diperlukan perlengkapan untuk hidangan penutup, sendok, teh untuk kopi. Sebagai tambahan, dalam mempersiapkan penataan desain masing-masing tempat, meja juga harus dipersiapkan untuk menyajikan menu termasuk perlengkapannya, dan semua harus disiapkan sebelum para tamu mulai duduk. Bangkit service dalam pelayanan tamu di hotel memiliki peranan yang sangat penting karena melayani tamu dalam jumlah banyak dalam waktu yang bersamaan, dan peraturan pelayanan atau rules of service masih tetap berlaku sebagaimana dalam pelayanannya. Hanya saja pramusaji jarang terlibat dalam percakapan dengan para tamu. Berdasarkan latar belakang, di atas penulis tertarik membahas mengenai ruang lingkup bangkit dan peranan bangkit dalam suatu hotel. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Dalam penulisan kertas karya ini, penulis membuat rumusan masalah agar penulisan kertas karya ini lebih terarah dan pembaca lebih mudah memahami maksud yang diinginkan diuraikan penulis sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana peranan bangkit dalam penyelenggaraan event di Novotel Hotel and Convention Manado. Kedua, metode penelitian. Yang pertama ada observasi, penelitian lapangan atau field research. Metode penelitian ini merupakan metode pengumpulan data dengan memperhatikan cara kerja karyawan di bagian bangkit dan mempraktikkan langsung. Hal ini penulis dilakukan selama 2 bulan di Novotel Hotel and Convention Manado. Yang kedua, penelitian kepustakaan atau library research. Metode penelitian ini merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, brosur, internet, serta bahan-bahan perkuliahan yang berhubungan dengan objek penelitian untuk melengkapi kebenarannya. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui kinerja tenaga karyawan dalam pelayanan bangkit section di Novotel Manado. Yang kedua, untuk mengetahui cara memilih tenaga karyawan yang baik dan benar untuk kelancaran operasional
suatu acara di Bangkit Section di Hotel Manado. Yang ketiga, untuk mengetahui pentingnya keperluan keberadaan pelayanan dalam kelancaran operasional di suatu acara di Bangkit Section. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa atau penulis sebagai tambahan ilmu dan wawasan agar dapat membandingkan sesuatu teori dengan teori lainnya dengan fakta yang ada di tempat kerja. Yang kedua, untuk melatih penulis untuk berpikir secara logis dan kritis pada saat membuat topik yang diteliti. Yang ketiga, sebagai sarana aplikasi dalam penyelesaian tugas akhir. Yang berikutnya, dasar teori atau tinjauan pustaka. Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Yang kedua, definisi pariwisata dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, namun berbagai sudut pandang tersebut memiliki makna yang sama. Menurut Suwantoro, pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun belajar. Berdasarkan berbagai definisi dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat tinggalnya ke daerah tujuan wisata untuk sementara waktu dan bukan untuk menetap. Kegiatan perjalanan bertujuan untuk menikmati layanan dan fasilitas yang dibutuhkan selama berada di luar tempat tinggalnya. Pengertian wisatawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Menurut Smith dalam Kusumaningrum tahun 2009 menjelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja atau sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Pengunjung adalah setiap orang yang berhubungan ke suatu negara lain di mana ia mempunyai tempat kediaman dengan alasan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh negara yang dikunjunginya. Wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya, berkunjung ke suatu tempat pada negara yang sama untuk waktu lebih dari 24 jam yang tujuan perjalanannya dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, manfaat waktu luang untuk rekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, dan olahraga. Yang kedua, bisnis atau mengunjungi kaum keluarga. Yang ketiga, dharma wisata atau ekskursionis adalah pengunjung sementara yang menetap kurang dari 24 jam di negara yang dikunjungi, termasuk orang yang berkeliling dengan kapal pesiar. Pengertian hotel. Hotel adalah suatu bentuk bangunan lambang perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya, di mana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel tersebut. Berdasarkan pengertian dari para ahli hotel, dalam suatu usaha akomodasi yang menyediakan layanan, kamar, fasilitas makan dan minum, serta fasilitas lainnya yang dikelola secara komersil untuk mendapatkan keuntungan. Food and Beverage Department adalah suatu departemen di hotel yang bertanggung jawab atas produksi, penyajian, dan penjualan makanan serta minuman dalam hotel. Sebagaimana layaknya suatu bagian hotel, maka kegiatan-kegiatan operasional bagian ini berperan penting dalam mendatangkan pendapatan hotel. Dalam menjalankan tugasnya, Food and Beverage Department terbagi menjadi dua bagian yang saling bergantung satu dengan yang lainnya dan harus saling bekerja sama, adalah Food and Beverage Service, yaitu bagian Food and Beverage yang bertugas melayani tamu dan berhubungan langsung dengan tamu,
terdiri dari bar, restoran, bangkit, dan room service. Yang kedua, food and beverage product, yaitu bagian pengolahan makanan dan tidak langsung berhubungan dengan tamu karena harus melalui perantara pramusaji, terdiri dari kitchen dan stewarding. Pengertian bangkit section. Bangkit adalah pelayanan yang dilakukan secara serentak di mana semua tamu dilayani pada waktu yang sama. Semua penataan menu, minuman, dan waktunya harus dijadwalkan dengan hati-hati sebelum acara sebenarnya. Menurut para pendapat Riyandi, bangkit adalah salah satu cara bagian dari hotel yang tidak hanya menyediakan makanan atau minuman, tetapi mengatur dan merencanakan sebuah acara mulai dari ruangan yang akan digunakan, perlengkapan yang diperlukan, serta hal-hal lain yang menunjang acara tersebut sesuai dengan keinginan yang mempunyai acara. Pada dasarnya, bangkit ini memiliki peralatan, perlengkapan, dan tentu saja yang tidak jauh berbeda dengan restoran. Yang membedakan adalah bangkit tidak tersedia secara permanen seperti restoran, melainkan hanya diselenggarakan ketika ada pihak yang memesan atau ada event tertentu saja. Pengertian pelayanan. Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menurut Monir, pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain. Sesuai dengan haknya, pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan. Karena itu, pelayanan merupakan sebuah proses sebagai proses yang pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Yang ketiga, metodologi penelitian. Jenis-jenis penelitian dan metode yang digunakan berdasarkan penjelasan dan bidang penelitiannya. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan verifikatif, di mana ada penelitian ini akan diuji apakah service encounter equality berpengaruh terhadap kepuasan tamu bisnis di Novotel Manado. Menurut Sugiono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri tanpa membuat perbandingan dan atau mencari hubungan variabel satu sama lain. Adapun pengertian penelitian verifikatif, menurut Sugiono, penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampai yang berbeda-beda atau pada waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan jenis penelitiannya, yaitu penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory survey. Sudarmayanti dan Hidayat menjelaskan yang dimaksud dengan metode survei sebagai berikut. Metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil. Data yang dipelajari diambil dari populasi tersebut sehingga dapat ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan cross-section method karena dilakukan dengan jangka waktu yakni kurang dari 1 tahun. Dalam memperoleh informasi dari sebagian populasi yang dikumpulkan langsung di tempat penelitian secara empirik mengenai objek yang sedang diteliti. Menurut Sudarmayanti dan Hidayat, metode cross-sectional adalah metode yang mengambil subjek dari berbagai tingkat umur dan karakteristik lain dari waktu yang bersamaan, bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, cepat, sehingga dapat menggambarkan perkembangan individu selama masa pertumbuhan. Jadi sekian hasil dari presentasi proposal penelitian bangkit section di Novotel Hotel and Convention Manado. Sekian dan terima kasih.